Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita anugerah demi anugerah, kemudahan demi kemudahan, kesempatan demi kesempatan, yang itu semua adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana prinsip yang diketahui oleh setiap muslim yang beriman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Tapi kalau kufur, ingatlah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Di antara bentuk syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah al-khusyu' wat-tadarru', tunduk dan merendahkan diri menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syukrun ni'mah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaquni la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan bersyukur atas nikmat-nikmatku. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, ittaquni fa innahu syukru ni'mati. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa adalah wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk perintah syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim
dan juga ditegaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadis-hadis beliau, perintah untuk menjaga ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin, perintah untuk saling menyayangi di antara kaum muslimin, perintah untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berpecah belah. Meskipun ayat ini sering kita dengarkan dalam urusan-urusan perpecahan prinsip beragama, tetapi kalau kita melihat sebab turunnya ayat tersebut, kita akan mendapatkan bahwasanya ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kasus perpecahan karena urusan dunia. Kita sering mendengar ayat ini dibacakan, konteksnya dalam hal perpecahan urusan agama. Kata walala wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Konteksnya menunjukkan perpecahan dalam urusan agama. Ternyata kalau kita cermati, kita telisik sebab turunnya ayat tersebut pada kasus perpecahan urusan dunia. Kita tahu bahwasanya ayat tersebut turun berkaitan dengan sahabat Al-Ansar sebelum datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sahabat Ansar yang didominasi oleh dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah dua kabilah besar yang mendiami kota Madinah. Selama ratusan tahun dua kabilah ini tidak pernah akur. Apakah karena berbeda agama mereka? Tidak. Apakah sebab perpecahan kabilah Ansar dengan kabilah Aus dengan kabilah Khazraj dikarenakan masalah prinsip-prinsip agama yang dilanggar oleh kedua belah pihak? Tidak. Urusannya masalah duniawi. Ansar yang ketika itu didominasi oleh sahabat dari kabilah Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berseteru dalam urusan dunia. Aus menganggap kabilah mereka yang paling afdal, Khazraj menganggap kabilah mereka yang paling afdal. Sama-sama enggak mau ngalah, akhirnya pertempuran terjadi. Setiap kali ada upaya supaya damai dua kabilah ini, karena capek berperang. Bukan hanya tawuran antar kampung. Ini posisinya sampai pada perang serius antar kabilah yang turun-temurun berlangsung hingga ratusan tahun lamanya. Ada yang menyebutkan hingga 7 generasi. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Perseteruan Aus dengan Khazraj, warisan yang didapatkan oleh anak cucu Aus, anak cucu Khazraj, bukan perdamaian tapi dendam dan permusuhan.
Urusannya urusan apa? Duniawi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Datang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian menyatukan kedua kabilah besar tersebut bersatu dalam nama yang syar'i, sahabat Ansar. Kemudian Allah pertegas nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan ayat tersebut sebagai pengingat jangan lagi ada pertikaian yang sebelumnya pernah terjadi dalam urusan duniawi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah seluruhnya, seutuhnya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini perintah tegas, jaga persatuan di kalangan kaum muslimin. Jangan pecah hanya karena urusan dunia. Jangan pecah hanya gara-gara perkara-perkara remeh. Jangan pecah hanya gara-gara sesuap nasi. Jangan pecah hanya gara-gara ada kalimat-kalimat yang membuat hatinya terluka, dia simpan menjadi dendam. Yang dendam tadi berbuah kedengkian, yang kedengkian tadi berbuah hasad. Dari hasad tersebut mengintai ketika ada kesempatan membalas kezaliman dari saudaranya tersebut, dia lakukan pembalasan tadi. Ini yang menjadikan pecah hubungan di kalangan kaum muslimin, dan itu tidak diinginkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh melakukan segala tindakan yang merusak ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Berangkat dari dalil-dalil tersebut, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wa Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Di tengah-tengah kalian merayap tanpa kalian sadari penyakit yang pernah menjangkiti umat sebelum kalian. Ada penyakit, atau mau dibahasakan virus mematikan, mengintai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dulu berhasil memporak-porandakan umat terdahulu. Apa penyakitnya? Apakah virus COVID-19? Kanibidina azani Allahu wa iyyakum? Bukan. Atau flu burung? Bukan. Penyakitnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-hasadu wal baghdha. Hasad dan baghdha, saling marah satu dengan yang lain. Marah tentu ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, tidak mungkin emosi seorang manusia normal yang tadinya baik-baik saja mendadak berubah menjadi marah. Tentu ada pemicu. Kata walala, ada pemicunya. Pemicu tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, seringkalinya urusan-urusan duniawi. Kalau dibiarkan pemicu-pemicu tersebut
maka muncul penyakit yang dulu membuat umat terdahulu binasa, porak-poranda. Al-hasadu wal baghdha, hasad dan suka bermusuhan sesama muslim yang seharusnya seperti penggambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh, saling mengasihi, saling memahami. Kalau ada yang terluka, dia ikut merasakan sakitnya. Yang butuh bantuan, dia berikan bantuan tanpa pamrih. Mestinya seperti itu. Kenyataannya enggak. Sedikit saja pemicu yang muncul, langsung baghdha, saling memusuhi satu sama lain. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Marah, mudah sekali memutus hubungan antar sesama saudara muslim tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan dalam lanjutan hadisnya, wal baghdha hiyal haliqah, suka memusuhi antar sesama kaum muslimin itu yang membuat terpotong. Apa yang terpotong? Haliqatud din la haliqatus sya'ri. Memotong agama kita, bukan memotong rambut. Kalau yang terpotong rambutnya tidak ada masalah. Ini yang terpotong agamanya, terkikis. Satu permusuhan mengikis agamanya, permusuhan yang kedua dibiarkan semakin terkikis, lama kelamaan habis tanpa disadari, wal iyadu billah. Dari sini ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang mukmin harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai penyakit yang dulu merusak umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga menghancurkan kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Penyakit yang tadi disampaikan oleh Nabi disebut dengan al-hasad wal baghdha, hasad dan mudah bermusuhan. Hasad dan baghdha ini kalau digabungkan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, akan melahirkan yang namanya al-hiqdu, dendam. Ya, hasadnya ada, kemudian rasa saling memusuhi ada, itu akan menghasilkan al-hiqdu, dendam. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dendam tadi dibiarkan, tinggal menunggu timing yang tepat, meledak. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak menutup kemungkinan akan terulang, wal iyadu billah, perseteruan antara Aus dengan Khazraj. Tidak hanya merusak agama, bahkan merusak harta, raga dan jiwa. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidur nak pernah tenang, memikirkan dendamnya. Makan juga enggak nikmat, memikirkan dendamnya. Pikirannya selalu negatif, sempit. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika mendapati kesempatan balas dendam, dia ambil kesempatan tersebut, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Korban dari dendam tadi akan melahirkan dendam baru. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga waspada, dendam ada di mana-mana. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dendam itu mengintai kita. Jangan sampai yang satu ini kita biarkan kemudian ukhuwah pecah.
Jangan sampai yang ini kita anggap sepele, kemudian agama yang dipertaruhkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-hiddu, dendam yang bermula dari kedengkian dan hasad, khanifidina azani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, memiliki pengaruh-pengaruh jelek yang bisa merusak agama seorang hamba. Di antaranya, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, yang pertama al-hujran wal muqata'ah. Pengaruh yang pertama adalah munculnya sikap memboikot dan memutus hubungan antar teman. Boikot itu tarkul kalam, ya. Hujran itu tarkul kalam, tidak mau bicara, tidak mau ngomong, tidak mau nyapa, tidak mau salam. Muqata'ah, memutus hubungan. Padahal dulu sahabat dekat, bahkan saudara, khanifidina azani Allah wa iyyakum, mendadak berubah. Hubungan yang tadinya harmonis itu bisa berubah menjadi hubungan yang mencekam ketika dendam dibiarkan. Saat ada kesempatan, muncul pengaruh dari dendam tadi, al-hujran wal muqata'ah. Ada tindakan boikot, tidak mau bicara dan memutus hubungan. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yahillu li ahadin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Dalam riwayat yang lain, fawqa thalathati layal. Enggak halal bagi seorang hamba memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau urusannya duniawi, syariat memberikan rukhsah 3 hari saja memboikot. Kalau dongkol hatinya, durasinya cuma 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau panas hatinya, menyala dengan kobaran amarah, biarkan 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau sudah memasuki hari yang keempat, api amarah harus dipadamkan, suka atau tidak suka. Cara memadamkannya bagaimana? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mau memulai salam. Dibuka kembali komunikasi, disambung kembali hubungan antara 2 sahabat tadi atau 2 teman tadi, dimulai dengan salam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pengaruh yang kedua, kata Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, al-i'radu 'anil haq, berpaling dari kebenaran. Kalau pengaruh yang pertama, ini kaitannya merusak hubungan yang tadinya enak, tenang, nyaman, mendadak mencekam, gelap. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Pengaruh kedua lebih mengerikan, al-i'radu 'anil haq, berpaling dari kebenaran. Saat dendam itu disimpan, tidak dipadamkan dengan al-afwu was-safhu, memaafkan dan melupakan kesalahan saudaranya, ketika saudaranya berada di atas kebenaran, dalam keadaan dia harus mengikuti kebenaran tadi, konsekuensi darinya setiap hari bakal ketemu dengan saudara yang dia benci. Hawa nafsu mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim
al-i'radu 'anil haq, berpaling dari kebenaran. Kalau diajak untuk diskusi ilmiah, dia tidak bisa membantah. Karena dia tahu kebenaran ada pada pihak orang yang dia benci. Tetapi karena dendamnya belum terpenuhi, belum terbalaskan, emosinya belum dituruti, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dia memilih jalur lain. Tidak masalah batil, yang penting tidak bersama fulan. Tidak masalah jalur saya ini salah, yang penting tidak bersama dengan Allan. Agama yang dia korbankan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berpaling dari kebenaran, bermula dari al-hikdu, dendam yang dia simpan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pengaruh yang ketiga yang lebih mengerikan, al-kalam fima la yahil. Dia akan berbicara dengan pembicaraan yang haram. Minal ghibah, ghibah ini jelas. Wal kadzib ala akhihi, berdusta atas nama saudaranya. Wa ifsya'is sir, membongkar rahasia. Karena dia dendam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalah dalam diskusi ilmiah, kalah dalam adu argumentasi, dia serang dengan membuka dan membongkar aib kesalahan saudaranya. Dalam keadaan siapa di antara kita yang tidak punya aib dan kesalahan? Kalau cuman urusan bongkar kesalahan dan bongkar aib, mudah, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena masing-masing kita punya daftar gelap. Tidak ada di antara kita yang bisa selamat. Sampai Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ta'ajjaba akhuka bika fa innama ta'ajjaba bisitrillahi ala uyubik. Kalau ada orang takjub denganmu, sejatinya bukan takjub dengan keadaanmu, dia takjub dengan tabir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan menutupi aib dan kesalahanmu. Kenapa? Kita teramat banyak kesalahan dan aibnya. Tidak ada yang selamat. Daftar hitam kesalahan-kesalahan kita itu kalau mau dikumpulkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, lebih tebal barangkali dari kitab Fathul Bari. Ya. Kesalahan, kekurangan, kelalaian, disengaja ataupun tidak, itu kalau disatukan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, kitab Siyar A'lamin Nubala kalah. Saking banyaknya. Jadi kalau ada yang takjub kepada kita, memuji kita setinggi langit, jangan besar kepala. Karena sejatinya orang tersebut sedang takjub dengan apa? Hijab yang Allah berikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu dengan tanpa belas kasih dibongkar oleh saudara kita. Karena apa? Al-hikdu, dendam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pengaruh yang berikutnya, dan ini hasil akhirnya, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, al-furqah, pecah ukhuwahnya. Sudah tidak lagi menganggapnya sebagai saudara, sudah tidak lagi menganggapnya sebagai akhun fillah. Jangankan bertegur sapa, jangankan saling saut menjawab salam, menyebut namanya saja enggak sudi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum.
Saat ada nomornya barangkali masuk, wah ini nomornya fulan, orang yang dia benci. Setelah tahapan pengaruh tadi muncul semua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berujung dengan perpecahan. Boleh jadi lihat nomornya masuk, muntah, mules perutnya, demam seketika, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, alergi, gatal-gatal, mungkin. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang diinginkan oleh iblis la'natullahi alaih. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis itu sudah putus asa, tidak bisa mengembalikan era kejayaan di masa Abu Jahal CS. Bangsa Arab menyembah berhala, sudah tidak bisa dibangkitkan lagi oleh iblis. Walakin bitahrish bainahum, tapi iblis punya solusi alternatif, membuat mereka saling memusuhi, dipecah belah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana cara memecah belahnya? Al-hiqdu, dendam. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum asbabul hiqdi, sebab-sebab munculnya dendam di antara kaum muslimin. Yang pertama, kalau tahu sebabnya berarti harus dihindari, dan cara penanganannya tepat karena jelas sebabnya. Ya, dalam pepatah Arab dikatakan ma'rifatud da nisfud dawa. Kalau kita tahu sebab penyakitnya apa, itu obatnya tepat. Orang pusing itu enggak selalu disuruh minum paracetamol. Kalau pusingnya karena dompet kosong, enggak bisa sembuh dengan paracetamol. Kasih dia dengan senyuman Soekarno-Hatta. Senyumnya antum enggak cukup. Ya. Antum mau senyum sampai ribuan kali, menyembuhkan pusing saudara antum akibat dompet kosong, itu enggak ngaruh. Tapi kalau coba keluarkan selembar saja Soekarno-Hatta, hilang sedikit demi sedikit pusingnya. Ya akhi, hilang enggak ini ya akhi? Oh sudah berkurang 5%. Nambah lagi ya akhi. Oh 50% berkurang. Nih ya akhi segepok. Ya, penanganannya harus tepat. Saat apa? Tahu sebabnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dendam itu berbahaya. Sampai umat terdahulu porak-poranda akibat al-hasad wal baghdha. Dan ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, dabba ilaikum da'u umami qablakum, menyebar di tengah-tengah kalian tanpa disadari virus mematikan yang dulu menghancurkan umat terdahulu. Harus ditangani dengan tepat. Cara penanganannya, tahu sebab munculnya kedengkian, dendam yang menghasilkan permusuhan. Sebab yang pertama, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, al-munafasah, adanya persaingan. Ya, persaingan bisnis bisa, persaingan dakwah juga bisa. Ini kajian saya kok sepi, misalkan. Kajian Ustadz Fulan kok rame. Padahal saya itu dijadwalkan pada jam libur. Ustadz Fulan jam aktif, kok masih rame Ustadz Fulan? Terluka hatinya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mengingat apa? Dirinya ini sudah lulusan terbaik dari sekian banyak masyayikh. Ini sudah lulusan internasional. Nasional terbaik, internasional terbaik, sampai lulusan dunia lain juga terbaik. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya ini mengantongi sekian banyak sertifikat, sekian banyak tazkiyah, tapi kalau taklim kok sunyi, sepi.
1, 2, 3 orang, saksoh nggak cukup. Lah itu fulan, Ustadz fulan, nggak tahu itu ngajinya di mana, yo nggak pernah berangkat ke Yaman atau ke Saudi, rame meskipun hari aktif, munafasah, sakit hatinya, terluka egonya, itu benih dendam. Ya, akhirnya apa? Nggak seneng dengan ustadz tersebut, pantau dengan CCTV. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Apa kesalahannya? Dapat 1, 2, 3, 4. Lah, namanya orang. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Terus salah. Sehingga mudah dapatkannya. Ketika ditanya apa kebaikannya, oh enggak ada itu. Saya lihat enggak ada kebaikannya. Ini saya punya catatannya. Dibuka khanifidina azanillahu wa iyyakum, database-nya itu lebih tebal dari Syiar A'lamin Nubala. Yang 16 jilid itu enggak ada apa-apanya. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Munafasah sebabnya. Sebab yang kedua, khanifidina azanillahu wa iyyakum. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, al-khusumah, pertikaian, salah faham. Biasanya pertikaian ini terjadi akibat apa? Miskomunikasi. Ya, komunikasi yang kurang baik antar dua belah pihak. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Pertama, munafasah. Yang kedua, khusumah, pertikaian. Akibat apa? Jeleknya hubungan komunikasi. Mungkin tempatnya berjauhan atau berdekatan tempatnya, tapi ada pihak-pihak yang memang menginginkan kerenggangan hubungan, bahkan kalau bisa pisah saja. Ya, itu sebab munculnya dendam. Gimana cara meredamnya, Ustadz? Hilangkan khusumah. Harus ada yang ngalah. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Selama tidak ada pelanggaran syariat, selama masih ada tasamuh, ngalah ndak masalah. Hakadha khanifidina azanillahu wa iyyakum. Yang ketiga, ini yang berbahaya. Sebab munculnya al-hikdu khanifidina azanillahu wa iyyakum, fawatul aghrad ad-dunyawiyah, adanya tujuan duniawi yang tidak berhasil dia genggam. Saya ini jauh-jauh belajar sampai ke negeri Yaman, tak obok-obok Yaman, ke Saudi, tak obok-obok Saudi. Semua masyayikh saya datangi supaya apa? Nanti kalau pulang saya itu jadi dai pilihan. Ya, pokoknya kalau ada daurah itu mesti. Bayangan dia itu jadwal sampai tahun 2924 full. Nama dia terus. Ustaz, ada waktu? Afwan, saya full sampai 2924. Ya. Jadi sudah mati pun masih diundang. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Bayangannya seperti itu. Sehingga memang dari awal sudah salah niatannya. Sana kemari, perjuangan juga enggak sedikit, pengorbanan juga luar biasa berat, pulang ke negaranya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Akhirnya kembali lagi ke poin yang pertama, dia tengok munafasah kan gitu ya, merasa ada persaingan dakwah, padahal bukan persaingan dakwah. Kalau ada temannya yang lebih bisa diterima penyampaiannya, semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyampaikan kebenaran. Mestinya begitu. Karena sudah luput apa yang dia incar, muncul dendam. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Lah cara ngatasinya gimana? Perbaiki niatannya. Selama dia tidak merubah niatannya, abadan dendam itu tidak akan pernah terpuaskan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Naam. Karena kan sudah masuk waktu maghrib,
kita cukupkan sampai di sini, semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.